Pembacaan Alkitab diambil dari Keluaran 33 ayat 12-17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya engkau tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan wasiat kita pada pagi hari ini adalah lebih dulu melayani. Nas yang mendasari dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu." Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Penggalan lagu tadi membuat kita bertanya, kapan tepatnya Tuhan melayani kita? Jurgen Moltmann dalam bukunya Trinity and the Kingdom mengungkapkan, Allah yang Maha Kuasa telah merendahkan diri untuk diam bersama-sama dengan orang lemah. Seperti seorang pelayan, ia membawa suluh untuk menuntut Israel di padang gurun. Seperti seorang hamba, ia memikul mereka dengan dosa-dosa mereka. Sejak Allah mengadakan perjanjian dengan Israel, ia telah melayani mereka. Ia adalah Allah yang Maha Tinggi, tetapi ia memberi diri untuk menjadi penuntun jalan bagi Israel dan mengaruniakan ketenteraman bagi mereka, sebab mereka begitu dikasihannya. Alkitab dipenuhi dengan kisah-kisah tentang Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Perikop hari ini adalah salah satunya. Memang Allah yang mengutus Musa, dan kita sering menyebut Musa sebagai hamba Allah. Namun hari ini kita melihat bagaimana Allah memberi kasih karunia kepada Musa dan seluruh umat Israel, serta bersedia berjalan bersama-sama mereka. Apa yang mereka minta ia lakukan. Sedalam itulah cinta kasih Allah kepada umat-Nya. Dalam perjalanan hidup beriman kita, kesediaan untuk melayani adalah buah dari pertumbuhan iman. Kita bersedia taat dan percaya kepada Allah, serta melayani sesama, karena kita sudah lebih dulu merasakan bagaimana kita dituntun dan dilayani oleh Allah. Amin. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih atas persekutuan saat ini. Biarlah kami bisa menerima firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi terang bagi langkah hidup kami. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Tuhan berkati kami sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak-anak supaya anak-anak bisa lanjut dalam pendidikannya. Berkati orang tuanya supaya
bisa melakukan yang terbaik, orang tuanya bisa menanjak karirnya, bisa terus membiayai anak-anaknya sampai pendidikan anak-anaknya sampai sarjana semua. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, biarlah orang tuanya akan membimbing mereka, akan mengarahkan mereka yang terbaik. Dan kepada anak-anaknya supaya mereka juga mempunyai usaha, memberikan mereka kegigihan, berikan mereka kesehatan yang baik, berikan juga kecerdasan sehingga mereka bisa naik dalam rankingnya, dalam studinya. Bapa kami di surga, kami berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Engkau bantu mereka, Engkau persiapkan mereka pekerjaan yang baik bagi talenta mereka. Bapa di surga, kiranya pemerintah juga mempersiapkan lapangan kerja yang baru sehingga bisa menampung banyak pekerjaan, lapangan pekerjaan yang lain. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan juga mempersiapkan pasangan hidup yang mencari pasangan hidup yang baru. Bapa di surga, Engkau berikan setiap mereka pasangan hidup yang saling menyertai, yang seiman. Tuhan memberkati juga para pensiunan, kiranya Tuhan juga memberi kesabaran, memberi kesehatan yang baik, yang prima, sehingga mereka meskipun dalam kesehariannya pekerjaan tidak ada, tetapi kesibukan dalam keluarga Tuhan akan menjadi suatu kegiatan dan sukacita bagi mereka. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk yang sakit, kiranya Tuhan juga menengok mereka, memberikan mereka kesembuhan yang prima sehingga mereka bisa bekerja dan boleh kembali seperti semula. Bagi yang isoman, kiranya Tuhan memberi hikmat supaya mereka menjalankan progres yang baik sehingga berguna bagi kesembuhan mereka dan bagi orang lain. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan Yesus yang selalu beserta kepada kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja kami GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi. Kami mohon Tuhan selalu memberkati para pelayan gereja kami, baik pendeta, penatua, komisi-komisi, multimedia. Ya Tuhan, agar para pelayan kami semakin setia melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk program kerja gereja. Tuhan memberkati setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelayan gereja kami, agar kegiatan itu berdampak baik bagi banyak orang, khususnya masyarakat sekitar gereja. Tuhan memberkati juga pelaksanaan ibadah yang dilakukan secara onsite maupun online. Untuk di multimedia yang selalu mengupayakan pelaksanaan ibadah, Tuhan menolong agar proses ibadah berjalan dengan lancar dan kami dapat merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga, terpujilah ya Bapa, Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap hidup kami. Di pagi hari ini, dengan penuh ungkapan syukur, kami datang menghadap kehadirat-Mu sambil mengingat akan
kebaikan yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini, agar menjadi negara yang aman, adil, dan makmur. Kami juga berdoa untuk pemudik yang liburan panjang Idul Fitri. Kiranya Engkau menyertai dan memberikan sukacita karena sudah bertemu dengan keluarga dan kerabat di kampung halaman. Kiranya Engkau menyertai perjalanan sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah, baik yang tingkat tinggi, presiden, sampai di tingkat RT, agar bekerja melayani sepenuh hati dan jujur, agar keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia yang boleh kami nikmati bersama-sama. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk percepatan vaksin booster agar pandemi ini segera berakhir. Ya Bapa, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana alam, banjir, tanah longsor. Satukan hati kami semua untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.